anak-anak ibu yang hebat. Hari ini kita mau belajar tentang himpunan yang ketiga. Nah, materi pembelajarannya yaitu tentang himpunan bagian. Laras buatkan video tentang pembelajaran mengenai himpunan bagian. Selamat menonton video ini. Semoga dengan video ini kalian bisa mengerti, bisa memahami materi tentang himpunan bagian dan bisa mengerjakan latihan soal. Saja, selamat menonton. Tuhan memberkati. Akan belajar tentang himpunan yang ketiga, yaitu tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal himpunan bagian dan himpunan kuasa serta notasinya. Himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan dan diberi lambang S. Sini Ibu beri contoh, yaitu himpunan Senin, Selasa, Sabtu. Nah, ini adalah himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S. Kita buat himpunan semestanya menjadi himpunan nama hari dalam satu minggu. Nah, ini. Lalu yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah himpunan bagi bilangan asli kurang dari 6. Nah, kita bisa tulis himpunan semestanya yaitu himpunan bilangan cacah. Nah, karena himpunan bilangan cacah itu kan lebih besar ya daripada bilangan asli. Karena di sini bilangan asli, bilangan cacah itu masih lebih besar. Jadi himpunan semestanya bisa bilangan cacah. Atau kalian juga bisa tuliskan misalnya himpunan bilangan asli tanpa batas. Kan di sini kan hanya dibatasi ada kurang dari 6. Tapi kalau himpunan bilangan asli begitu kan sudah lebih dari 6, gitu ya. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggota terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut. Jadi kayak ada suatu himpunan yang kecil, misalnya nanti Ibu langsung ke contoh. Suatu himpunan kecil itu tuh semua anggota himpunan kecil itu adalah bagian dari himpunan yang besar, itu namanya himpunan bagian. Nah, himpunan bagian biasanya dinotasikan dengan subset. Nah, ini subset. Nah, Ibu ke contoh saja supaya kalian lebih paham. Misalnya Ibu punya himpunan A. Himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Ibu punya himpunan B yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena semua himpunan A ini adalah bagian dari himpunan B, maka bisa dikatakan A adalah himpunan bagian dari B. Maka kita bisa tulis A subset B. Begitu. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah misalnya nih, lengkapilah dengan lambang elemen, bukan elemen, subset atau bukan subset. Nah, di sini Ibu punya ada yang bilangan dengan himpunan dan ada yang himpunan dengan himpunan. Nah, kalau di sini ada bilangan dan himpunan, kita gunakan elemen atau bukan elemen. Tapi kalau yang himpunan dengan himpunan, kita beri dia tanda subset atau bukan subset. Nah, gitu ya nanti ya. Nah, sekarang kita mulai yuk. 12. Apakah 12 itu bagian dari himpunan bilangan prima? Ya. Bukan. Karena 12 itu bisa difaktorkan ya. Jadi dia adalah bukan elemen. Gitu. Kalau di sini AB, himpunan AB apakah bagian dari himpunan A, B, C, D, E, F, G? Betul. Iya, karena di sini ada AB, di sini juga AB itu bagian dari himpunan A, B, C, D, E, F, G, jadi dia subset. Himpunan 0 apakah bagian dari himpunan bilangan asli? Bukan ya, jadi di sini bukan subset. Lalu nomor 3. 3 ini 3, apakah dia adalah masuk ke dalam 4 bilangan cacah yang pertama? Masuk ya, karena bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi 3 adalah elemen.
dari 4 bilangan cacah yang pertama. Begitu. Bu lanjutkan. Jumlah himpunan bagian. Nah, nih dari sebuah himpunan bisa dibuat himpunan bagian. Misalnya ibu punya A, yaitu ada 2, 3, dan 5. Maka himpunan yang dapat dibuat, himpunan bagiannya adalah nih contohnya ada himpunan kosong, karena himpunan kosong adalah bagian dari ini. Lalu ada 2, kita tulis satu per satu, 3, lalu 5. Nah setelah itu kan sudah satu-satu nih, 2 sekarang, 2 dan 3, 2 dan 5, 3 dan 5, ada lagi, dah ya. Lalu yang selanjutnya adalah ketiga-tiganya ditulis semua nih, 2, 3, dan 5. Jadi ini adalah himpunan bagiannya. Ada berapa ya himpunan bagiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jadi himpunan bagiannya ada 8. Tuh, himpunan bagian. Lanjut ya. Nah, kalau himpunannya ada banyak seperti ini, gimana ya? Nah, coba dipelajari dari modul kalian. Situ juga ada. Nah, kalau himpunannya ada banyak, coba nanti dicek di modul ya. Ada rumusnya, yaitu 2 pangkat N. Kita lihat dulu dia. Jumlah anggota, banyaknya anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Nah, N-nya ada 9. Berarti 2 pangkat N atau banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 9 dengan 512. Begitu. Nah, nanti kalau ada himpunannya ada 10, ya 2 pangkat 10. Kalau himpunannya anggotanya ada 5, berarti 2 pangkat 5. Begitu ya. Lanjutkan. Nah, nih ada latihan soal tentang himpunan bagian. Nah, apakah kalian sudah mengenal ini? Di sini ada segitiga Pascal. Nah, gimana sih cara menulis segitiga Pascal? Nah, yang pertama itu puncaknya adalah 1, setelah itu 1 dengan 1. Yang selanjutnya adalah paling awal kita tulis 1. Setelah itu kita jumlahkan nih, 1 ditambah 1 ada 2. Lalu di sini ujung kita selesaikan dengan 1. Lalu 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Nah, ujung 1. Sama seperti ini, ujung 1 dulu. 1 ditambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, paling ujung 1. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau coba mencari himpunan bagian dengan segitiga Pascal nih. Ada himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 4 anggota? 4 anggota. Nah, kalian lihat dulu di sini ada berapa anggota himpunan ini. Oh, ternyata ada 5. Berarti kita cari dulu nih yang ada angka 5. Oh, ini ada angka 5 nih, Nak. Kita pakai yang barisan paling akhir ini ya. Nah, ini yang kita pakai. Nah, yang mempunyai 4 anggota. Nah, ini artinya yang pertama ini adalah himpunan kosong, hanya ada 1. Lalu 5 ini adalah yang memiliki 1 anggota. Lalu yang 10 itu yang 2 anggota. 10 yang kedua itu 3 anggota. 5 ini adalah 4 anggota dan yang terakhir adalah 5 anggota. Nah, kalau di sini ditanyakan yang punya 4 anggota, berarti ini ya yang kita pakai, bukan di warna. Nah, 5 anggota berarti ini. Oh, berarti 4 anggota berarti kita pakai yang ini. Yang punya 4 anggota adalah 5. Jadi ada 5 himpunan bagian yang punya 4 anggota. Nah, sekarang minimal 3 anggota.
berarti paling sedikit ada 3. Nah, paling sedikit 3 berarti 3, 4, 5 ya. Nah, kita jumlahkan ini. 10 tambah 5 tambah 1. Jadi ada 16, 10 tambah 5 tambah 1 sama dengan 16. Maksimal 3 anggota, berarti yang 3 sampai di ini. Nah, berarti 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10. Tambah 5 tambah 10 tambah 10 sama dengan ada 26. Nah, lebih dari 3 anggota, berarti hanya 4 dan 5. Itu 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kurang dari 3 anggota, berarti yang ini 1, 5, dan 10. 1 ditambah 5 tambah 10 dengan 16. Nah, begitu ya caranya ya. Oke, lanjut. Himpunan yang sama dan ekuivalen. Himpunan yang sama adalah himpunan yang dikatakan sama jika anggotanya sama. Nah, kalau himpunan yang ekuivalen adalah himpunan yang banyak anggotanya sama. Kalau yang sama itu jumlah anggotanya sama dan semua anggotanya itu sama. Nah, kalau yang ekuivalen itu hanya jumlahnya yang sama. Nah, ini contohnya. A. Himpunan huruf vokal. B. Himpunan 5 bilangan cacah pertama. C. Himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Yang D. Himpunan 5 bilangan asli pertama. Manakah yang sama? Tadi sama, dia harus isinya sama. Nah, kita daftar dulu nih anggotanya. 5 bilangan asli pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan cacah pertama yaitu adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya, karena dia hanya 5 bilangan asli. Huruf vokal A, E, I, U, O. Nah, sekarang yang sama nih. Yang sama kan harus sama ya isinya ya. Nah, yang sama berarti 1, 2, 3, 4, 5 dengan himpunan C. Berarti C sama dengan D. Nah, kalau himpunan berikut yang ekuivalen itu yang anggotanya sama. Berarti ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A dan B bisa, A dan C juga bisa, B dengan D bisa, begitu ya. Ada banyak ya berarti ya, karena ini semua anggotanya ada 5. Berarti mereka semua ekuivalen, begitu. Lanjut. Nah, nih, mana himpunan yang sama dan ekuivalen dari pasangan himpunan berikut? Yang pertama ada 2, 4, 6 dengan himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S. Nama hari yang diawali dengan huruf S ada Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Sabtu, maaf. Senin, Selasa, Sabtu berarti ada 3 ya. Ada 3. Berarti dia himpunannya anggotanya 3 dan ini juga 3. Berarti mereka adalah himpunan yang ekuivalen. Nah, ini himpunan kelipatan 3 yang kurang dari 15. Kita daftar dulu anggotanya. Kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, dan 12. Apakah dia sama dengan ini? Iya, karena kedua himpunan ini anggotanya sama. Jadi dia adalah himpunan yang sama. Oke, begitu. Paham ya? Nah, selanjutnya latihan soal silahkan dikerjakan dari halaman 68 sampai 67. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.